Halo teman-teman, nah sekarang nih aku bakal ngomongin soal yang namanya prinsip demokrasi itu sendiri seperti apa ya. Nah yuk kita mulai langsung aja teman-teman. Kenapa sih sebenarnya aku mau ngebahas soal prinsip demokrasi? Karena kalau kalian belajar soalnya kewarganegaraan nih, kalian pasti harus tahu juga dong prinsip-prinsip dasar dari demokrasi itu seperti apa. Biar kalian bisa tahu nih, apakah ini demokrasi enggak ya atau enggak ya gitu. Nah, yuk kita mulai. Nih, prinsip-prinsip demokrasi itu. Oke. Nah, prinsip demokrasi itu ada prasyarat nih, teman-teman. Dari yang sebenarnya berdirinya sebuah negara yang tentunya harus demokrasi, oke? Yang sebenarnya udah terakomodasi nih, teman-teman, dalam konstitusi NKRI. NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, prinsip-prinsip demokrasi itu ditinjau dari apa sih? Dari pendapat kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi itu sendiri. Oke. Nah, apa aja ya prinsip-prinsip demokrasi itu? Menurut Bapak Ahmadudi. Oke, yuk kita mulai. Kedaulatan rakyat, betul banget nih. Lalu yang kedua ada pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Oke, lalu juga nih kekuasaan tapi secara mayoritas. Jadi lebih kepada kita kan ada namanya pemilu nih. Kita lihat nih, oke. Pokoknya kalau udah 51% berarti itu kan ada mayoritas sih teman-teman. Jadi akhirnya itulah yang dipilih gitu. Oke, lanjut. Habis itu juga hak-hak minoritas itu harus tetap didengarkan loh, walaupun di itunya itu tidak menang gitu kan. Terus juga nih ternyata teman-teman, jaminan hak asasi manusia itu sendiri, oke, maksudnya adalah lebih kepada apa sih? Jadi itu tetap harus menjunjung tinggi nih yang namanya hak-hak kita, HAM. Oke, biasa kita nyebutnya kalau di Indonesia HAM. Oke, hal-hal yang berhubungan dengan kita sebagai manusia itu pasti punya hak. Selain punya namanya kewajiban, pasti kita juga punya yang namanya hak itu sendiri. Gitu teman-teman. Lalu juga nih, kita tuh melakukan pemilihan wajib nih, ini ya. Itu bebas, adil dan juga jujur. Oke, jangan sampai nih kamu tuh memilih seorang pemimpin tapi sebenarnya itu pemimpinnya itu kamu tuh nggak bener-bener yang dari hati kamu, bukan secara jujur dari hati kamu, tapi kamu karena disogok atau apa. Jadi kamu inget ya, kamu harus memilih. Emang kamu bebas memilih, kamu harus bebas memilih, kamu dengan jujur mengikuti kata hati kamu. Kamu mau pilih siapa ya sebenarnya gitu. Terus juga nih teman-teman, persamaan di depan hukum itu sendiri sama. Semua di mata hukum itu kamu sama. Mau kamu itu orang kaya, mau kamu itu orang miskin, semua di mata hukum itu sama teman-teman. Ingat ya, semua di mata hukum itu sama. Tidak ada golongan atau ras yang lebih tinggi. Oke, terus juga teman-teman, proses hukumnya itu yang wajar aja gitulah ya teman-teman. Nah, ada juga nih pembatasan pemerintahan secara konstitusional itu sendiri. Lalu juga nih pluralisme sosial, ekonomi dan juga politik loh ternyata teman-teman. Nah, ini salah satu yang penting banget nih, nilai-nilai toleransi. Oke, antar satu orang, satu kelompok dengan satu kelompok yang lain, ras yang berbeda, agama yang berbeda gitu kan. Nah, habis itu juga nilainya pragmatisme, terus juga pastinya harus saling bekerja sama ya, apalagi kita kan dalam satu negara gitu kan, harus saling gotong royong. Ini yang selalu aku banggakan ketika Indonesia selalu punya asas yaitu mau bekerja sama, saling membantu dan juga mufakat, menemukan titik terbaik, hasil terbaik antar kedua belah pihak gitu. Nah, negara berdasarkan konstitusi itu sendiri teman-teman. Oke. Nah, dari negara demokratis ini, negara yang pemerintah sama warganya itu tuh jadi konstitusi nih sebagai dasar penyelenggara kehidupan berbangsa dan juga bernegara itu sendiri teman-teman. Nah, konstitusi itu juga sebenarnya bisa diartikan nih, oke, sebagai undang-undang dasar atau juga seluruh peraturan nih hukum yang berlaku di sebuah negara itu sendiri teman-teman. Nah, prinsip demokrasi itu juga
keberadaannya nih. Konstitusi itu benar-benar penting banget teman-teman. Kenapa nih? Lebih kepada penyelenggaraan kehidupan bernegara itu. Oke, nah konstitusi itu punya fungsi gimana sih? Lebih kepada membatasi teman-teman wewenang penguasa atau pemerintah secara untuk yang namanya itu dia harus menjamin hak-hak rakyat itu harus terpenuhi ya, gitu. Dengan demikian nih penguasa atau pemerintah nggak akan bertindak sewenang-wenang, nggak bisa seenaknya aja gitu, tapi harus tetap memikirkan rakyatnya juga dong, gitu. Terus nih teman-teman, jaminan perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Yang tadi aku bilang nih bahwa hak-hak asasi manusia itu adalah hak dasar, hak pokok nih teman-teman yang tentunya harus dimiliki dan dimiliki oleh setiap manusia dan harus dibantu nih oleh pemerintah juga nih untuk tetap memegang teguh bahwa manusia itu punya hak-haknya, hak-hak masing-masing gitu kan. Nah, prinsip-prinsip demokrasi secara umum itu sendiri teman-teman. Nah, keterlibatan warga negaranya pastinya dong untuk namanya pengambilan keputusan di politik. Oke teman-teman, setiap warga negaranya juga memiliki kesamaan dan kesetaraan. Ingat ya, mereka itu sama dan setara dalam praktik politik itu sendiri. Nah, kebebasan juga diakui dan diterima nih oleh seluruh warga negaranya dan persamaan di antara warga negaranya itu sendiri gitu.